so let me know. I don't wanna know, don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Kelautan 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan mikroba untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Aifata Kristo Antonio Tambunan, NIM 0805 128 1924 113. Saya Ananda Nurul Huda dengan NIM 0805 1381 924087. Perkenalkan, nama saya Priska Ramandini, NIM 0805 1381 924097. Saya di sini akan menjelaskan tentang fase dan kurva pertumbuhan mikroorganisme dan laju pertumbuhan eksponensial. Perkenalkan, nama saya Adi Siswanto dengan NIM 0805 1381 924105 yang akan menjelaskan tentang waktu pertumbuhan bakteri. Perkenalkan, nama saya Janvio Andriva Sembiring, NIM saya 0805 1381 924077. Kenalkan, nama saya Andiza Maros. Saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Untuk membahas pertumbuhan mikroba, kita harus membahas terlebih dahulu pengertian dari pertumbuhan mikroba tersebut. Pengertian tumbuh dan berkembang tentu saja berbeda. Tumbuh dalam pengertian umum diartikan sebagai bertambahnya ukuran, sedangkan berkembang diartikan sebagai bertambahnya kuantitas. Oleh karena itu, pertumbuhan dapat ditunjukkan dengan adanya bertambahan panjang, luas, volume, berat, maupun kandungan tertentu, sedangkan berkembang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah individu dan terbentuknya alat reproduksi. Kuantitas atau ukuran pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur. Pertama, dari segi pertambahan dimensi 1, misalnya panjang, diameter, jari-jari, dan jumlah sel. Kedua, dari segi pertambahan dimensi 2, misalnya luas. Dan ketiga, dari segi pertambahan dimensi 3, misalnya volume, berat segar, dan berat kering. Selain tiga segi tersebut, pertumbuhan juga dapat diukur dari segi komponen selulernya, misalnya RNA, DNA, dan protein, dan dari segi kegiatan metabolisme secara langsung, misalnya kebutuhan oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Pertumbuhan mikroorganisme dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu pertumbuhan individu dan pertumbuhan koloni atau pertumbuhan populasi. Pertumbuhan individu diartikan sebagai bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan pertumbuhan populasi diartikan sebagai bertambahnya kuantitas individu dalam suatu populasi atau bertambahnya ukuran koloni. Namun demikian, pertumbuhan mikroorganisme unisel atau bersel tunggal sulit diukur dari segi pertambahan panjang, luas, volume, maupun berat, karena pertambahannya sangat sedikit dan berlangsung sangat cepat atau lebih cepat dari satuan waktu mengukurnya. Sehingga untuk mikroorganisme yang demikian, satuan pertumbuhan sama dengan satuan perkembangannya. Pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme unisel lainnya dapat ditunjukkan dengan cara menghitung jumlah sel setiap koloninya, maupun mengukur kandungan senyawa tertentu yang dihasilkan. Selanjutnya, dalam pertumbuhan mikroba, kita akan membahas pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel berarti penambahan jumlah sel melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel ini membutuhkan transformasi energi lebih dari 2000 reaksi kimia. Pertumbuhan sel diawali dengan molekul-molekul kecil yang saling berikatan membentuk molekul yang lebih besar atau makromolekul, kemudian menjadi struktur sel yang lebih kompleks dan akhirnya menjadi satuan sel atau individu baru. Pertumbuhan sel dapat berbentuk linear, tetra, Sercinae, dan graphic atau stabilo. Reproduksi mikroorganisme. Reproduksi ini dibagi menjadi 3 cara. Adanya reproduksi bakteri ini yang meliputi reproduksi aseksual, seksual, dan paraseksual. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual yang meliputi pembelahan biner. Pembelahan biner yang terjadi pada bakteri adalah pembelahan biner melintang, yaitu suatu proses reproduksi aseksual. Setelah pembentukan dinding sel melintang, maka satu sel tunggal membelah menjadi 2 sel yang disebut dengan sel anakan. Nah, pembelahan biner ini dapat dibagi atas 3 fase, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama, sitoplasma terlebih dahulu akan terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Dan fase kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Ada bakteri yang segera berpisah dan terlepas sama sekali. Sebaliknya,
Ada pula bakteri yang tetap bergandengan setelah pembelahan. Bakteri demikian merupakan bentuk koloni. Nah, di sana berarti yang bergandengan itu dapat disebut dengan bakteri dalam bentuk koloni. Pada keadaan normal, bakteri dapat mengadakan pembelahan setiap 20 menit sekali. Jika pembelahan berlangsung 1 jam, maka akan dihasilkan 8 anak sel. Berikut ini ada gambar fase pembelahan biner, di mana di sana ada penjelasannya. Yang pertama itu kan adanya bakteri sel. Nah, dimulai dengan fase pertama yaitu terjadinya replikasi DNA dan elongasi, di mana di sana akan terjadinya replikasi DNA. Fase kedua yaitu dinding sel membran plasma membelah. Di sana akan terjadinya pembelahan sel. Yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Yang fase ketiga tersebut, DNA akan melakukan pemisahan. Yang keempat, sel terpisah menjadi 2 atau pemisahan sel menjadi 2, dan setiap sel mengulangi proses tersebut. Reproduksi selanjutnya yaitu reproduksi paraseksual, yaitu dengan transformasi dan transduksi. Fase ketiga yaitu reproduksi seksual dengan generatif, yaitu dengan konjugasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fase dan kurva pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dimulai dari awal pertumbuhan sampai dengan berakhirnya aktivitas yang merupakan proses bertahap yang dapat digambarkan sebagai kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan terbagi menjadi 4, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kecepatan atau laju pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial ialah pertumbuhan mikroorganisme pada fase log atau fase di mana pertumbuhan mikroorganisme sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat. Pertumbuhan yang cepat pada mikroorganisme disebabkan karena jumlah nutrisi yang banyak. Fase ini ialah fase yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan laju atau kecepatan pertumbuhan dari mikroorganisme. Adapun rumus perhitungan dari laju kecepatan pertumbuhan eksponensial, yaitu rumusnya NT atau jumlah sel pada waktu sama dengan N0 atau jumlah awal sel dikali 2N, atau N tersebut jumlah generasi selama waktu dan dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 3,3 buka kurung log NT min log N0. Selanjutnya adalah waktu pertumbuhan. Waktu yang dibutuhkan dari mulai tumbuh sampai berkembang dan menghasilkan individu baru yang disebut dengan waktu generasi. Contoh, waktu generasi bakteri E. coli sekitar 17 menit. Artinya, dalam 17 menit, satu bakteri dari E. coli menjadi 2 atau lebih dari bakteri tersebut. Untuk mikroorganisme yang membelah, misalnya bakteri, maka waktu generasi diartikan sebagai waktu selang yang dibutuhkan untuk membelah diri menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi waktu generasi, yaitu pertama, tahap pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya, seperti tersebut di atas yang menyatakan bahwa satu sel bakteri menjadi 2 sel bakteri memerlukan rentang waktu yang berbeda. Yang selanjutnya adalah takson dari mikroorganisme, mulai dari jenis, spesies, dan lain-lain. Jenis dan spesies sangat mempengaruhi faktor dari pertumbuhan bakteri. Materi selanjutnya yaitu pengukuran pertumbuhan. Nah, metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme dapat dibedakan menjadi metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu metode langsung, yang dengan contoh yaitu dengan hitungan mikroskopik atau menggunakan hemositometer. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri pada susu atau vaksin. Dan hitungan cawan digunakan untuk mengukur pertumbuhan bakteri susu, air, makanan, tanah, dan lain-lain.
Hitungan mikroskopik menggunakan ruang penghitung atau hemositometer mempunyai kelebihan cepat dalam pengerjaannya, tetapi mempunyai beberapa kekurangannya, yaitu tingkat kesalahan tinggi, sel mati bisa terhitung, sel ukuran kecil sulit teramati. Metode ini tidak sesuai untuk sel yang densitasnya rendah. Nah, hitungan cawan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Cawan sebar atau spread plate method. Yang kedua, cawan tuang atau pour plate method, yang penerapan metode cawan tuang terlebih dahulu dilakukan dengan cara 1. Seri pengenceran terhadap sampel dan dilanjutkan dengan ambil pengenceran tertentu. Metode kedua yaitu metode tidak langsung. Contoh metode tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kekeruhan, bila suspensi biarkan cair dan homogen. Yang kedua, berdasarkan berat kering sel, bila suspensi biarkan kental dan tidak homogen. Yang ketiga, berdasarkan kadar nitrogen, bila suspensi biarkan kental dan tidak homogen. Yang keempat, berdasarkan aktivitas biokimia menggunakan uji mikrobiologis. Metode tidak langsung melalui kekeruhan atau turbiditas. Dengan melihat massa sel, metode ini menggunakan alat spektrofotometer. Dengan alat ini dapat ditentukan nilai absorpsansi atau kerapatan optik. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan populasi bakteri. Pada saat ditempatkan dalam medium nutrisi lengkap, sel bakteri tumbuh lebih besar dan akhirnya membelah menjadi 2 sel. Hal ini berkesinambungan dengan produksi populasi vegetatif sel yang tidak terdiferensiasi. Dalam perkembangan biakan bakteri, terjadi peningkatan massa sel dan jumlah organisme. Tetapi hubungan kedua parameter tersebut tidak konstan. Penelitian kuantitatif perlu dilakukan terhadap pertumbuhan sel. Oleh karena itu, perlu dicatat perbedaan antara konsentrasi sel atau jumlah sel per unit volume biakan dengan kepadatan bakteri yang didefinisikan sebagai protoplasma total per unit volume. Massa sel ditentukan langsung dalam berat kering. Metode tersebut memakan waktu, khususnya menggunakan referensi dalam isolasi dan pemurnian dan dalam kalibrasi dasar metode lain. Metode yang sering digunakan untuk menaksir berat atau jumlah biomasa total dalam suspensi ialah mengukur densitas optik kultur kaldu dengan spektrofotometer. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba ada beberapa macam. Yang pertama adalah faktor nutrisi. Bakteri autotrofik untuk pertumbuhannya hanya membutuhkan air, garam anorganik, dan karbon dioksida. Kelompok ini mensintesis karbon dioksida menjadi sebagian besar metabolit organik esensial. Sedangkan bakteri heterotrofik membutuhkan karbon organik untuk pertumbuhannya. Glukosa secara luas dapat digunakan sebagai sumber karbon organik, tetapi berbagai senyawa lain juga dapat digunakan secara khusus oleh bakteri yang berbeda. Sejumlah kecil ion anorganik dibutuhkan oleh semua bakteri. Selain nitrogen, sulfur, dan fosfor yang terdapat sebagai unsur dalam senyawa biologik, kalium, magnesium, dan kalsium pada bakteri fungsinya berhubungan dengan polimer anionik tertentu. Faktor yang kedua adalah suhu. Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh dalam rentang suhu minus 5 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Yang ketiga adalah derajat keasaman atau pH. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan tidak kalah pentingnya dari pengaruh suhu. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan oksigen. Mikroba atau mikroorganisme terdiri atas 4 kelompok, yaitu aerob yang memerlukan oksigen sebagai akseptor elektron dalam proses respirasi. Mikroorganisme anaerob adalah mikroorganisme yang tidak memerlukan O2, karena oksigen akan membentuk H2O2 yang bersifat toksik. Lalu selanjutnya adalah kondisi osmotik. Konsentrasi larutan yang aktif secara osmotik di dalam sel bakteri umumnya lebih tinggi daripada konsentrasi di luar sel. Sebagian besar bakteri tidak toleran terhadap perubahan osmotik, kecuali mikroplasma dan bakteri yang mengalami kerusakan dinding selnya.
Dan faktor yang terakhir adalah salinitas. Berdasarkan kebutuhan garam atau NaCl, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi 1. Non-halofil, 2. Halotoleran, 3. Halofil, dan 4. Halofil ekstrim. Dan untuk pengendalian pertumbuhan mikroba dapat dilakukan secara fisik. Fisik menggunakan uap air panas dan tekanan tinggi. Diperoleh panas lembab, efektif dengan menggunakan autoklav. Sterilisasi juga dapat digunakan oven dengan panas kering dengan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Yang kedua adalah secara kimia. Senyawa kimia dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang dibedakan menjadi antiseptik, desinfektan, dan bahan antibiotik. Antiseptik adalah substansi kimia yang digunakan pada jaringan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Desinfektan adalah substansi kimia yang dapat menghambat pertumbuhan sel vegetatif pada materi yang tidak hidup. Dan yang terakhir yaitu antibiotik adalah substansi kimia yang dapat merusak atau menghambat mikroorganisme dalam jaringan hidup. Dan yang terakhir adalah mekanik. Secara mekanik, untuk bahan yang mudah rusak karena pemanasan, misalnya vitamin, enzim, serum, dan antibiotik. Sekian Materi dari Kami Semoga Bermanfaat. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do it, yeah. 풍요롭지 않은 내 마음 멍들고 물들어가 My blue 네가